Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Widya Hestining Tias SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Ekonomi Syariah dan teman-teman sekalian yang saya sayangi. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Amaradina Fathiasari dan rekan saya Hovifa Nita Apriani dan Febri Amelia. Di sini kami akan membahas tentang konsep produk halal. Baiklah, yang pertama itu tentang pengertian produk halal. Jadi kata halal itu berasal dari bahasa Arab yang memiliki makna diperbolehkan menurut hukum Islam, yang merupakan hal yang diperlukan dalam konsumsi barang dan jasa bagi umat Islam. Produk halal menurut Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 itu merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Produk halal itu adalah produk yang jika dikonsumsi atau digunakan itu tidak berakibat menimbulkan siksaan atau dosa. Sedangkan produk yang haram itu adalah produk yang jika dikonsumsi atau digunakan itu berakibat mendapatkan dosa atau siksa azab dari Allah. Selanjutnya itu ada label halal. Jadi label halal itu merupakan pencantuman tulisan atau pernyataan halal pada kemasan produk untuk menunjukkan bahwa produk yang dimaksud itu berstatus sebagai produk halal. Nah, label halal ini diperoleh setelah mendapatkan sertifikat halal. Materi selanjutnya yaitu syarat kehalalan sesuai syariat Islam menurut LPPOM MUI. Yang pertama, tidak mengandung babi atau produknya yang berasal dari babi. Yang kedua, tidak mengandung bahan-bahan yang diharamkan seperti bahan-bahan yang berasal dari organ manusia, darah, kotoran, dan lain sebagainya. Yang ketiga, semua bahan yang berasal dari hewan halal yang disembelih menurut tata cara syariat Islam. Yang keempat adalah tempat penyimpanan, tempat penjualan, tempat pengelolaan yang sudah pernah digunakan untuk bahan-bahan yang haram atau hewan haram itu harus dibersihkan dulu dengan tata cara syariat Islam. Yang kelima, semua makanan dan minuman tidak mengandung khamr atau alkohol. Dalam Undang-Undang RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang jaminan produk halal disebutkan bahwa produk halal ini merupakan produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam. Adapun produk tersebut meliputi barang atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat-obatan, kosmetik, dan produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang dipakai atau digunakan oleh masyarakat. Selanjutnya yaitu yang termasuk makanan dan minuman halal. Yang pertama yaitu mengandung bagian atau benda dari binatang yang dilarang oleh ajaran Islam untuk memakannya dan juga tidak disembelih menurut ajaran Islam. Yang kedua, tidak mengandung sesuatu yang dihukumi sebagai najis menurut agama Islam. Dan yang ketiga, tidak mengandung bahan penolong atau bahan tambahan yang diharamkan menurut agama Islam. Keempat, yaitu diproses dengan menggunakan alat dan sarana yang bersih, yaitu bebas dari benda-benda najis menurut agama Islam. Yang kelima, yaitu dalam proses menyimpan dan menghidangkan itu sama sekali tidak bersentuhan atau berdekatan dengan makanan yang tidak memenuhi prasyaratan sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi, atau juga benda yang dihukumkan sebagai najis menurut agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang makanan dan minuman haram. Nah, makanan dan minuman haram ini sendiri tidak dianjurkan oleh syariat Islam ya, atau bahkan tidak diperbolehkan. Nah, yang pertama yaitu babi, darah, daging, lemak dan termasuk bulunya itu haram. Anjing, bagian dari air liurnya, daging, tulang, lemak dan bulunya atau anak dari keduanya ya. Nah, yang kedua yaitu binatang yang dipandang jijik menurut naluri manusia seperti kutu, lalat, ulat, biawak, katak dan sejenisnya. Nah, binatang yang mempunyai taring termasuk gading seperti gajah, harimau dan sejenisnya. Yang keempat yaitu binatang yang mempunyai kuku pencakar seperti burung hantu dan burung elang ya.
Oke, makanan dan minuman haram selanjutnya yaitu binatang-binatang yang oleh ajaran Islam diperintahkan membunuhnya seperti kala, tikus, ular, dan sejenisnya. Nah, binatang-binatang yang oleh agama Islam dilarang membunuhnya juga itu haram ya, seperti semut, lebah, burung hut-hut, suradi, atau belatuk. Nah, setiap binatang yang mempunyai racun dan mudarat apabila memakannya itu juga haram ya. Nah, selanjutnya yaitu hewan yang hidup dalam dua jenis alam. Nah, seperti kodok, kepiting, penyu, dan buaya itu haram ya teman-teman. Makanan dan minuman haram selanjutnya yaitu bangkai yang seperti binatang halal yang dimakan yang mati tanpa disembelih menurut cara Islam, kecuali ikan dan belalang itu haram ya teman-teman. Terus semua darah kecuali hati dan limpa binatang yang halal. Nah, darah yang dibekukan itu juga haram ya teman-teman. Terus tumbuh-tumbuhan, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang mendatangkan bahaya atau memabukkan secara langsung ataupun melalui proses yang mengandung racun dan memabukkan itu haram ya teman-teman. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang perilaku konsumen muslim. Perilaku konsumen muslim ini seperti perilaku pada umumnya ya, yang dipengaruhi oleh aspek kultural, sosial, personal, dan karakteristik. Nah, di sini perilaku komunitas muslim ini dalam mengonsumsi produk halal dapat dilihat dari seberapa sering komunitas muslim mengkonsumsi produk yang mereka ragu akan kehalalannya dan seberapa sering mereka mengkonsumsi produk yang tidak ragu. Nah, apabila komunitas muslim sering mengkonsumsi produk yang mereka sendiri aja ragu dalam kehalalannya, itu menunjukkan bahwa perilaku yang buruk. Nah, sebaliknya perilaku yang baik itu dapat diartikan dengan konsisten mengkonsumsi produk-produk yang telah diketahui secara jelas kehalalannya. Demikian presentasi dari kelompok 5 tentang konsep produk halal. Semoga bermanfaat. Salam sehat.